Wah, Wele pulang suka keluar nih, aduh. Mang. Trakosong, trakosong. Tuhan ku semua sing sampai dapat sahabatku dapat beri angkat syukur padamu boleh jaga tanpa baku bersekutu Wai pulangnya Tuhan yang suatu yang tunggu lama sama-sama itu satu hati sembahyang ya kau jadi terang jadi sombong hidup para cucu ku salah Iwan jadi saksi Tuhan yang suatu jantung lama sama-sama mengintip satu hati sembahyang biar kau jadi terang sobat jauh lalai Tuhan yang suatu jantung ramai sama-sama mengintip satu hati sembahyang biar kau jadi terang jadi sobat hidup anak cucu cucu Tinggi di situ. Yes, selamat malam.
malam baik for semua saudara, anak-anak Maluku di mana saja berada di negeri raja-raja di sini di Maluku maupun di tanah-tanah rantau, baik yang ada di daerah lain di Nusantara maupun yang ada di belahan dunia yang lain. Beta juga menyapa bukan cuma untuk saudara anak-anak Maluku, tapi siapapun yang sayang Maluku, siapapun yang pernah tinggal di Maluku, siapapun yang suka dengan Maluku, ya inilah malam di mana ketong bisa bersua, bisa berbagi, bisa bersuara rasa, bisa mengenang kembali ketong tanpa di mana ketong besar, tanpa di mana ketong tinggal, tanpa di mana ketong hidup, tanpa di mana ketong bisa berbagi kehidupan, ya tanah yang penuh damai. Sekalipun ada banyak kesulitan dan kekurangan di dalamnya, tetapi Maluku tetaplah Maluku yang kata orang sayang. Nah, malam ini ketemu dapat kembali ini beta Reza Shernamual bersama dengan beta pembahas saudara 3 yang lain. Nanti dong kas kenal dong diri sendiri. Sekalipun saudara harus kenal dong, tapi dong kas kenal dong diri sendiri lebih. Ya ketemu ada di acara live ini beta Parse Pelukan Folk Song. Jadi bercerita soal lagu-lagu Ambon, lagu Ambon tempo dulu, tapi kalau ada lagu-lagu Ambon yang kekinian, yang punya nilai nostalgia yang baik, mungkin ketemu bisa juga bercerita di dalamnya. Nah, bagi saudara yang ada ingat lagu Maluku, zaman-zaman saudara ada di Maluku, atau saudara punya orang tua ada di Maluku, atau yang saudara tahu tentang Maluku, saudara bisa ketik di kolom komentar. Beta mau dengar dong menyanyi lagu ini. Nah, itu juga kali nanti siapa di antara katong ampa yang jelas beta cuma begini aja, bicara-bicara aja, provokasi saja. Nanti di antara ampa ini yang baju merah bisa menyanyi, yang baju hijau bisa menyanyi, yang latar belakang tembok warna biru bisa menyanyi. Nah, beta putih jelas. So, jadi ketong lengkap malam ini. Jelas. Maluku jelas. Maluku hebat. Oke, siap. Mari kita mulai dengan sayap kanan dulu yang berbaju merah. Silakan memperkenalkan diri. Sayap kanan. Kiri luar kamu kiri luar. Silakan, orang baik malam. Sadape kiri luar. Kiri luar. Kas kenal diri sekali ada di mana. Lalu menyapa Pak Saudara, mungkin ada yang kenal, yang ada ikut sama-sama di malam ini. Silakan. Kak Koi. Boy. Oke, Pak Saudara semua, selamat malam. Beta Roy Sipahelu, tinggal di Bali, bekerja di Bali. Ya. Selamat malam semua. Terima kasih dan banyak sudah bergabung dengan ini beta. Saudara yang mau terlibat di ini beta, komentar, like, kemudian mau minta lagu untuk dinyanyikan, boleh klik di kolom komentar. Oke, yang di bawah beta ini Bu Hence, silakan. Iya, selamat malam semua saudara, semua fans ini beta, bukannya semua tamamba ini beta, selamat malam. Baku dapat lagi di ketumpung acara folk song Maluku folk song, dan katong ampa di sini, katong mau dulu bercerita tentang lagu-lagu Ambon tempo dulu maupun lagu-lagu yang kira-kira yang sekarang juga boleh. Cuman yang kalau bisa yang ketong tahu ya, kalau ketong belum tahu, yang ketong bahas nanti terlalu jauh kalau ketong belum tahu lagunya. Boleh juga kalau ada yang mau request, kayak tadi Bu Roy bilang tadi, ada request siapa tahu lagunya bisa beta, Bu Roy atau Edi nyanyikan. Yang banyak, shalom semua. Oke, lanjut. Bek kanan. Shalom, selamat malam Pak Saudara semua. Yang ada di mana saja yang sementara menonton orang tim ini beta, salam buat semua saudara yang juga senang dengan ketong tim ini beta. Malam ini ketong apa boleh baku dapat like untuk sama-sama membahas lagu-lagu Ambon. Yang tadi Bu Hence bilang yang ketong tahu saja, karena kadang lagu Ambon dulu-dulu tuh kan ketong coba belum lahir lah. Jadi yang katong tahu mulai katong besar lalu sampai dan sekarang ini yang masih terngiang-ngiang ya katong tahu. Jadi saudara yang mau request katong bisa nyanyi ya katong nyanyi, yang belum nanti katong pendingakan dulu. Begitu katong pendingakan dulu untuk nanti katong belajar katong bisa hadir lagi kembali dengan acara-acara seperti ini.
Mungkin beta perkenalkan nama tadi lupa beta di UPC sama-sama dengan tim ini beta yang ada dalam tim ini beta. Mungkin begitu saja Bu Eca dan Bu Oi, Bu Ence. Siap. Siap. Nah, oke. Danke, saudara semua. Sekali lagi, beta bilang selamat malam for semua saudara yang ada sama-sama di Ketong yang menyaksikan. Beta harap saudara bisa ikut bersama-sama dan bisa untuk menikmati acara malam ini. Sekali lagi, kalau ada request lagu, silakan. Kalau ada saudara bisa bilang usulan apa tentang acara ini, ada masukan juga boleh, ya. Komentar-komentar yang positif yang bisa membangun dan bisa mendorong orang lain juga terinspirasi lewat acara-acara seperti malam ini. Nah, saudara, tadi lagu pertama yang di klip itu yang ada di YouTube dari Bu Hence Habibu. Sebenarnya namanya di nama YouTube-nya Hence Habibu atau Hence apa? Hence Gitar. Kalau salah. Link YouTube-nya nanti ada, saudara bisa lihat, kunjungi. Lagu itu nama judulnya, kalau nanti saudara bisa nonton di sana juga. Bagi saudara Y semua mestinya bisa nonton di sana dan bisa melihat di sana, menonton, melihat, menikmati di sana. Karena lagu itu bagi beta pribadi, waktu beta pertama kali dengar, beta kira itu lagu keren sekali, ya, lagu keren. Mungkin Bu Hen perlu cerita sedikit lagu Waiwele Pulange. Nah, itu. Coba cerita sedikit tentang lagu itu. Lagu buka dengan kisah tentang lagu itu. Lagu itu dari mana, siapa bikin? Tuh kan itu sih orang tahu tuh siapa bikin, kapan. Akan punya latar belakang bikin lagu itu bagaimana gitu. Tuh, jadi akan bisa menjadi sebuah cerita gitu kan. Kalau beta dengar lagu itu mungkin berkisah tentang peristiwa ada kaitan dengan peresmian gereja atau Natal atau apa yang baru-baru ini terjadi tahun 2018 kalau salah terjadi di Y. Nah, bagi saudara anak cucu Y semua, saudara dari Y yang ada menikmati tayangan malam ini, saya kira ini satu waktu yang baik di mana saudara semua dari Y boleh sama-sama menikmati kebersamaan ini. Saya kira begitu, macam baru-baru ketong bicara soal sepak bola tapi tentang alang itu juga menarik dan beta sangat merindukan ada hal-hal begitu terjadi. Jadi semua saling mendukung, saling membantu, saling mendorong demi kemajuan negeri-negeri yang ketong ada ketong berasal dari sana. Nah, itu tadi di layar saudara, kalau saudara perhatikan sudah muncul link YouTube-nya Waiwele, betul ya, Boy? Ya, YouTube-nya lagu Waiwele Pulang. Oke, silakan Bu Hen, cerita sedikit tentang. Iya. Bagaimana Bu Hen? Boy, silakan. Sudah betul, saya mungkin salah nama lagi. Yang jelas, Boy, kalau berbeda yang paling penting itu Habibunya yang boleh salah. Itu yang paling penting. Itu berbeda. UPC-nya yang boleh salah. Si Pahelutnya yang boleh salah. Anyway, itu sudah lewat. Itu sudah lewat. Jadi sekarang ketong jelaskan Waiwele Pulang dulu. Lanjut. Lagi. Ya Bu, itu bermula dari waktu sebenarnya dari tahun 2017 itu sudah ada dari teman-teman dari Y, sebenarnya dari pembangunan gereja Y, semenjak Y kembali dari tempat pengungsian terus kembali lagi karena belum ada tempat ibadah, terus dong bikin di Y ada bikin ada gereja juga satu di Pastori Lama itu buat gedung gereja sementara gitu. Jadi terus berlanjut sampai ada pembangunan gereja, terus tercetus acara untuk meresmikan gereja itu untuk semua orang Y di seluruh dunia untuk pulang. Itu dia pun judul, bukan judul sih, dia pun nama acara tuh Aman Y Hutu Yupuyana. Jadi kayak pakai bahasa negeri Y itu ini intinya tentang Waiwele Pulang ini sudah. Jadi karena berangkat dari beta pun pengalaman dulu dengan teman-teman di Amans dan juga di Jubilee Unmer, setiap kali ketumpung acara itu kan selalu ada ketumpung theme songnya.
setiap kali ketong pun bikin camp atau kita bikin acara-acara itu pasti dari teman-teman itu ketong, jadi itu ketong ada selalu bikin theme songnya. Ya. Dulu bet sempat bikin acara, beta bikin lagu lagi dulu di Jubilee dulu tahun 98, sempat dipakai buat camp itu, ada di album Amans yang pertama itu, Kau Menanggungku kalau tidak salah judulnya. Tapi beta sampai sekarang juga sudah lupa lagunya kayak bagaimana. Lalu terus berlanjut ada sebuah acara juga di GKI dulu, acara campnya anak-anak. Beta sempat bikin juga buat camp anak-anak itu, sampai lumayan anak-anak itu waktu itu suka. Cuma beta sentau lagu itu sekarang jadi apa tidak sentau sampai sekarang. Jadi bermula dari situ sih. Ingin bikin lagu itu kembali. Iya, jadi beda teman-teman, karena teman-teman kuliah dulu banyak guru-guru sekolah minggu di GKI Bromo dulu, jadi dong bikin acara camp sekolah minggu. Kita sempat bikin satu lagu buat tema acaranya mereka. Lalu sampai kembali ke tadi yang di acara Waiwele pulang buat resmikan karena seluruh dunia mau pulang, itu langsung tercetus ide untuk bikin lagu. Tercetus ide bikin lagu jadi bulan 1 Desember itu, Januari, Februari saya sudah bikin lagu ini. Jadi begitu lagu. Ya, Bu? Saya tuh Jadi Desember 2018 yang harusnya kita pulang semua rame-rame, satu orang di di seluruh dunia harus pulang. Lalu terbesit Januari, Februari itu beta ada ancang-ancang buat mau bikin lagu tanpa sepengetahuan semua panitia. Jadi pas bulan, kalau tidak salah lagu ini Maret jadi, kata-katanya siap, beta selalu bikin kata-kata dulu waktu itu, kemarin itu bikin kata-kata. Tapi karena belum ada musiknya, kata-kata sudah jadi duluan, langsung baru jadi itu bulan Maret. Langsung beta kabari ke panitia, teman-teman panitia di Wai. Beta punya ide nih, bagaimana kalau beta acara ini beta punya lagu untuk acara katompong, acara peresmian gereja ini. Waktu itu beta cuma kasih tahu beta pun teman, Bu Resa tahu waktu itu dia sempat datang di Amans, Simon Matakupang. Beta cuma baru bilang dia, lalu bilang, "Tamang, Ose pun ide ini sangat brilian." Gitu. Atau saya pernah terpikirkan untuk acara, Ale bisa bikin lagu ini gitu. Maksudnya punya ide untuk bikin theme songnya. Jadi begitu ide itu beta sentau kenapa di Wai sampai heboh. Jadi beta punya baru cuma ide itu, sentau Simon ngomong ke panitia, lalu ini panitia tuh heboh-heboh semua satu negeri. Hence nanti punya lagu begini. Beta sih mau bicara panjangnya, cuman waktu itu Mama dan Papa sempat bilang, Usia mau bikin lagu kak? Dia bilang, Mama aku tahu dari mana? Rupanya ide ini sudah tersebar luas gitu di kampung, di negeri. Lalu tiba-tiba beta waktu itu belum sempat bikin jadi CD kayak itu, yang di YouTube itu baru cuma lagu mentahnya saja. Tapi dari situ bermunculan orang-orang Waidong semua bikin lagu tema lagi. Jadi dong mulai, jadi sebelum beta pun jadi itu dong pun lagu sendiri lagi sebelum lain. Beta sih yang papa, yang penting walaupun beta punya ide tapi teman-teman lain menyambut itu dan dong pun karya masing-masing juga yang papa. Jadi sebenarnya lagu ini sudah jadi dari bulan Maret, lalu karena beta sibuk sana sini mendekati Desember mau pulang baru beta bikin. Kalau saya salah itu Agustus September atau beta lupa tayangan di YouTube itu tanggal berapa beta tanggal post. Nah itu beta baru pas tayang itu beta baru selesai bikin itu. Jadi waktu beta bikin sudah ada bermunculan beberapa lagu dari anak-anak negeri yang bikin juga. Gitu. Jadi beta persembahkan lagu ini memang khusus buat acara itu, Bu. Jadi lagu itu khusus beta persembahkan di acara itu, lalu beta posting. Lalu dari panitia juga minta dangke banyak sudah bikin lagu perketung pengacara, walaupun ada beberapa theme song yang ada di sana di Wai waktu itu. Tapi beta sempat diapresiasi sama orang-orang Wai di negeri Belanda. Jadi sebelum dong sampai di Wai itu dong sempat lihat beta punya YouTube. Jadi
begitu beta sampai beta ketemu orang-orang Wai, orang-orang kulit putih ini, dong panggil beta Hence, beta kaget gitu. Nah, beta, ini memang kekuatan media sosial kayak YouTube ini. Jadi beta belum sampai di Ambon, dong juga belum sampai di Ambon. Sempara baku dapat, begitu tak kumpul semua dalam negeri, dong dapat baku dapat beta bilang, Hence, why wele pulang? Udah dong foto dan beta dong, wah lagu bagus sekali. Jadi beta merasa bersyukur aja gitu ya. Jadi lagu ini diapresiasi dengan baik oleh basudara dong di Wai di Belanda. Dengan teman-teman juga di Wai yang beberapa kalau lihat komen-komen itu dong cukup senang dengan beta pun lagu ini. Dong bilang kalau ketong putarakan ketong selalu ingat negeri lalu air mata tumpah. Jadi gitu dia pun kisah sedikit gitu Bu. Lalu waktu itu karena beta sibuk juga, beta cuma bikinkan dalam komposisi akustik gitar seperti itu yang sudah beta post. Beta tadinya bilang Bu Seki ada bikin musiknya, cuman akhirnya akan jadi di video lirik saja. Jadi Bu Seki punya musik itu akan jadi di video lirik. Karena waktu recording itu dari studionya minta beta bikin dengan akustik juga selain dengan musik yang Bu Seki bikin. Jadi Bu Oya kalau lihat ada di situ Wai Wele Pulang video lirik itu musiknya Bu Seki, lalu video liriknya juga Bu Seki semua. Saya minta tolong Bu Seki waktu itu. Sempat mau bikin dia karaoke lagi, bikin dia -1 saja begitu supaya orang Wai dong bisa menyanyikan. Cuman belum sampai sekarang kan belum terrealisasi. Lalu beta sih pikir-pikir kalau memang nanti mau bikin lagi mungkin beta kepikiran beta daur ulang akan saja bikin dalam musik yang bagus. Tapi kemarin-kemarin juga beta sempat komen ke teman-teman bicara dengan teman-teman di Wai kalau ada yang mau cover saja, beta yang larang. Kalau mau bikin itu beta penghasil karya, kalau mau cover siapa mau cover. Ya. Begitu saya kira-kira lagu itu jadinya begitu Bu. Oke. Kamu pun cerita. Terima kasih Hen untuk cerita kisah ini. Saya kira ini sangat menginspirasi kita semua bahwa satu event itu kalau bisa ada dia pun theme song, apalagi kegiatan di negeri seperti Wai panggil pulang satu dunia, atau Elpa Putih panggil pulang satu dunia, jadi Alam panggil pulang satu dunia, Alam panggil pulang satu dunia, jadi ada theme song, jadi itu Nolot panggil pulang bagaimana? Nolot kita Somi panggil pulang Siap, apa saja pokoknya panggil pulang, semua panggil pulang. Jadi Ambon panggil pulang kah, menginti Ambon kah, semua mesti ada theme song. Jadi itu mengingatkan event itu. Dan kita belajar banyak dari ketum punya kegiatan camp waktu itu di Malang. Jadi ada banyak hal yang akhirnya menjadikan itu memorize. Nah, saudara sebelum beta lanjut, beta atas nama keluarga besar ini Beta Parse mau bilang turut berduka cita untuk Bapak Pendeta Jeki beta lepas. Bapak Pendeta Jeki ada muncul tadi, lihat sekeluarga atas dipanggil pulangnya Mama Kekasih ke rumah Bapak di surga. Keluarga besar ini Beta Parse ikut berbela sungkawa, ikut berduka cita, para tetua, jadi sama saya. Ini ungkapan dari semua keluarga. Jadi Jeki dan keluarga semua, anak cucu yang ditinggalkan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan hiburan bagi setiap anak. Bukan Bu Jeki saja tadi beta lihat ada Bu Jeki dari IPA 1 juga sudah muncul, ada ikut juga. Kiranya semua kekuatan dan hiburan dari Tuhan keluar. Nah Bu Hence, beta kira Bu Hence menyanyikan Puspanggar satu kali langsung aja dari yang usah ulang refnya, jadi nyanyi ulang dari depan ke belakang. Karena bagi beta lagu ini akan sangat menginspirasi dengan sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang karena itu juga menyangkut. Beta tahu betul Wai keluar dari Wai, orang Wai keluar dari Wai, dan beta tahu betul mereka hidup di pengungsian bagaimana. Nah, beta tahu juga bagaimana jatuh bangunnya membangun gereja itu. Bagaimana Wai pulang kembali ke Wai dan jatuh bangun membangun gereja sampai sudah jadi. Kita juga harus mendoakan teman-teman saudara di Wai karena kondisi gempa akhir tahun lalu itu September 2019
banyak yang masih tinggal di pengungsian, dan bangunan gereja itu juga banyak kerusakan gempa jauh dari negeri. Jadi kira mari saudara ketong semua bergandengan tangan, ketong membangun sesuatu yang jadi milik berharga dari yang Tuhan terus sudah percayakan kepada ketong sebagai anak-anak negeri. Ketong lihat membangun sebagai satu kebanggaan, tapi juga bukan cuma sebagai satu kebanggaan, tapi membangun demi masa depan anak cucu. Itu yang paling penting. Jadi bangun bukan for diri sendiri, bangun demi masa depan anak cucu. Karena kalau bangun for masa depan, itu berarti kita membangun sesuatu dengan sesuatu yang terbaik, bukan cuma kita nikmati saja. Macam bangun jalan, bikin saja for senang hati. Lalu 2-3 minggu hujan besar, air hener aspal pilai, itu salah namanya. Ya, kerja begitu namanya kerja pancuri namanya. Ya, jadi berubah, bertobat, kerja untuk masa depan. 10-20 tahun akan datang, anak cucu bisa nikmati aspal dengan kualitas nomor 1 di situ. Itu contoh, salah satu contoh. Demikian kurang lebih. Boy, terima kasih sudah tulis teks ini. Ence, mari silakan menyanyi lagu itu kembali satu kali lari. Sampai kira ini satu dorongan untuk semua boleh melihat negeri asal yang Tuhan taruh untuk hadir di sana sebagai bagian. Tuhan berkati. Boy Wele ulangi. Tuhan pun rencana aman wai hutuyu puyana semua sensangka katong bisa baku dapat. Mari angkat syukur berkatong pun gereja damai tanpa berkumpul bersekutu dalam Tuhan. Wai Wele pulangi. Wai Wele pulangi. Tuhan yang suatore jangan tunggu lama sama-sama mengente satu hati sombayang biar katong jadi terang, jadi sombar hidupe para anak cucuwe. Jadi sombar hidupe para anak cucuwe. Kurang lebih begitu. Itu bagus tuh. Akan bagus tuh. Akan punya kata terakhir tuh bagus. Jadi sombar hidupe para anak cucuwe. Itu bagus tuh. Jadi apa yang tadi beta bilang itu bagus. Jadi kita membangun sesuatu tuh bukan for diri sendiri, bukan for kebanggaan diri sendiri, tapi memikirkan masa depan, ya. Memikirkan masa depan untuk anak cucu yang akan ada bersama-sama menikmati ketemu punya semua hal gitu. Oke. Mengkali mau tanya sesuatu atau mau bilang sesuatu tentang lagu nih, atau ada usul ide lagu apa lagi begitu? Sebelum nanti beta meminta ada lagi pun lagu cover tadi tuh. Satu tetes air susu. Dia ada ingat-ingat mamat. Nah ini Bu Hence, lagu ini iya Boy, iya. Pakai kata wele itu dari huwele itu maksudnya kenapa sampai pilih kata huai wele pulang itu? Jadi waktu teman-teman panitia dan teman-teman di Wai pertama kali bikin, tadinya dong su langsung tema acara itu Wai Wele pulang. Jadi lagu ini
Oh, Lagu bukan, ini tuh jadi waktu bukannya judulnya tuh kan maksud Aman Bu, Wai Hutu Yuyana toh? jadi beta pun lagu ini sudah tercipta duluan dengan dong pun tema awal. Dong pun Sebelum tema ini, awal lalu beta iya, Aman Wai Hutu Yuyana. sebelum kesepakatan pakai bahasa negeri untuk Aman Wai Hutu Yupuyana. Jadi sebelum ini dong sudah wacanakan untuk acara judulnya Wai Wele Pulang. Jadi beta langsung bikin lagu judulnya Wai Wele Pulang. Begitu beta diinformasikan kalau nama acara diganti Aman Wai Hutu Yupuyana, beta langsung, waduh kok bisa begini? Kenapa kok beta pun lagu sudah jadi begitu. Jadi akhirnya beta pakai Aman Wai Hutu Yupuyana ini beta baik untuk verse 1 itu kalau Bu Roy lihat beta kata-kata, jadi paling beta pakai Aman Wai Hutu Yupuyana itu di verse itu aja. Jadi beta bilang, aduh beta lagu saya bisa rubah lagi. Kalau mau kasih judul beta akan pung lagu sudah jadi, beta kalau rubah setengah mati. Jadi paling beta cuma ganti akan pung kata dan liriknya beta kasih kirim ke saudara dong semua di Wiper lihat juga. Oke, dan saya menjadi masalah. Lalu akhirnya akan jadinya seperti itu Bu. Jadi Wai Wele Pulang ini sudah di acara tema duluan. Lagu ini dinyanyikan di acara Wai Sedunia Baku Dapa itu atau dia waktu pertama? Waktu itu yang beta ingat tuh ada beberapa rangkaian mata acara. Jadi acara 1 minggu ada 7 hari itu kita acara tiap hari. Jadi ada salah satu malam yang ada acara berkumpul itu, lalu beta yang nyanyi lagu ini di situ. Kita nyanyi lagu ini di situ lalu semua, maksudnya di acara berkumpul malam itu di satu acara itu beta dipersilakan untuk menyanyi lagu ini. Begitu Bu Roy. Dari waktu bikin lagu Wele itu tahu nggak kata Bu tahu kata Wele itu nggak? Wele itu. Wele itu kan yang ketemu subahas minggu lalu kalau nggak salah tentang kata Wele. Kalau Boy tanya sampai situ kan berarti Boy yang lebih tahu banyak tuh Wele. Jadi kita cuma tahu Wele itu yang ketemu baku-baku panggil di tengah utang itu. Baku-baku Wele, baku-baku panggil gitu. Iya, panggil. Jadi kita Wai Wele Pulang kayak Wai panggil pulang lah, begitu akan pengerti kau. Bu Oi lebih tahu banyak tentang kata Wele, jadi yang beta tahu Wele yang beta bikin di lagu ini sudah, yang artinya panggil itu. Bu tinggal di, yang beta suka adalah Bu tinggal di Papua itu, tapi memiliki memiliki perasaan terhadap tanah negeri ya, tanah usaha itu yang bagus yang harus dikembangkan oleh setiap anak negeri. Jadi lagu ini sebenarnya sih ada filosofi, sekalipun ketong jauh tapi seng lupa negeri lah, ada banyak kontribusi lewat berbagai hal dan berbagai cara. Ini juga jadi sebuah pelajaran buat ketong yang tinggal di luar negeri, di luar Maluku, untuk juga bisa menciptakan lagu buat negeri sekalipun ketong seng tinggal memang di negeri. Bu Edi Sadikilai semua bikin lagu negeri panggil pulang. Ya itu dulu Bu Eca. Thank you Bu buat pertanyaan, semoga puas ya. Siap. Bagaimana Edi? Ya. Saya beta bilang Bu Oi bulan tadi itu akan punjul ke. Ya. Akan punjul apa? Beta bilang Bu Oi akan punjul kembali ke negeri, jadi Bu Eca tulis syair dan Bu Oi jadi baku gabung lah akan punjul kembali ke negeri. Sedap. Kembali ke negeri ya. Kata cuma bicara patatas. Mulai. Bicara patatas, pisang, tarong lah akan punjul keluar tuh kembali ke negeri. Itu saja kata Ndo bicara tadi sore tadi. Iya. Satu lagu dulu Bu Ece. Satu lagu. Ya, Bu Ece satu lagu lagi. Lagu yang berikut nanti sesudah itu kita pindah ke Bu Edi. Kore satu tetes air susu yang tadi dia baru cover tuh. Silakan, Hen, satu lagu lagi. Selain lagu Wele Pulang ya? Iya, selain lagu Wele Pulang. Ya. Kita udah siapkan 2 lagu sih. Iya, Bapak. Mainkan.
Lagu ini pasti ada cerita tentang lagu ini, Bu Resa pasti tahu lagu ini. Tapi beta sudah lihat lagu ini ciptaan aduh beta lupa nama, beta tadi ada lihat tapi pokoknya ibu perempuan yang cipta lagu ini nih. Tantina, burung tantina, mati di panah Raja Nirwana. Tantina, burung tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Tantina, burung tantina, mati di tanah Raja Nirwana. Tantina, burung tantina, mati di tanah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Kabarnya datang dari Sri Rama. Sri Ramba merambang kasih dirambang, kasih dirambang dalam nirwana. Sri Rambang merambang kasih dirambang dalam nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus ada kata Rahma, Nirwana di lagu-lagu rakyat Ambon itu, rakyat Maluku ini khususnya di lagu ini ya. Tantina, burung tantina, nah ini yang ketemu perlu gali. Mengkali Bu Resa dan Bu Roy udah tahu makna lagu ini bagaimana.
Jadi Perlu jadi literasi. jadi lagu ini tuh kalau beta sing salah Om Kahyanusa punya kapan? Nanti mesti cek kan. Kalau Ale Tapi bilang kita cek ibu itu atau tante-tante de nanti fretes kan yang salah. Nanti cek lagi, beta lupa ya. Beta pernah cek kalau Bu Roy tahu, siapa tahu lagu ini ciptaan siapa. Bu Roy pemata kalau muncul di muka begitu atau Google di Iya, YouTube terus cepat sudah. itu. Cepat sudah tuh. Langsung carakan pun teks lengkap sekali Bu. Jadi begini, kalau ketemu bicara Maluku dan lagu-lagu orang Maluku, ketemu bisa melepaskan diri dari orang Maluku kalau ketemu tarik ke belakang gitu. Di Maluku sini ada banyak tempat-tempat yang macam di Ema itu dong bilang air Majapahit. Nah, bagaimana bisa bilang air Majapahit? Itu rupanya zaman Gajah Mada tuh pernah sampai di Ambon. Kan Gajah Mada punya supa untuk menyatukan Nusantara toh. Jadi dia sampai di Ambon. Dan kalau ketong telusuri terus banyak tempat-tempat di Ambon ini umpama macam orang di negeri Naku. Orang di negeri Naku coba cek latar belakang. Beta pernah dengan Usihil, ketong bikin penelitian dengan Save the Children, dan ketong menemukan bahwa orang Naku itu sebenarnya kebanyakan aslinya dari Jawa, menetap di Naku. Dan ini menunjukkan bahwa ada tradisi garis keturunan itu. Beta pernah bicara dengan Bapak Raja Soya. Bapak Rido juga pernah menceritakan tentang di atas itu di Soya, itu negeri-negeri di gunung-gunung itu ada kisah-kisah tentang kerajaan Majapahit yang masih ada. Jadi kalau kemudian muncul lagu-lagu dengan seperti tadi, Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah, Raja Dewana kalau menurut kita. Bukan Raja Nirwana, Raja Dewana. Nanti kita cek akan teks yang betul. Sebab nanti cek itu semua mesti tahu, karena kalau ada di antara saudara yang ada nonton sini, beta lihat tadi ada Tante Len Tanasale, ada Iko, ada Omari Leo Kabesi. Kalau ada tahu teks ini, bisa tolong kasih masukan juga sih, Papa beta kira. Ya, yang Bu Resa sampaikan tadi itu betul, Majapahit itu kemudian ada, Majapahit punya sejarah, jejaknya ada banyak, salah satunya di negeri Ema. Di negeri Ema itu mereka masih simpan tombak Majapahit sama lambang Majapahit, dan ada bangsawan Majapahit yang ada di sana, di negeri Ema. Wow. Satu-satunya negeri yang masih simpan lambang Majapahit itu bendera kuning sama tombak Majapahit ada di sana. Tapi ini ada sebuah berita bagus ini dari Kompasiana. Jadi ini dia tulis Burung Tantina. Burung Tantina ini di sini dia tulis begitu. Ya, jadi ini lagu ini pernah dibawakan oleh grup jazz Banda Naira. Ini ada di website, ada di blog When Life Is About blogspot.com. Rupanada itu Burung Tantina ini dari Maluku cukup unik, mengingat Sri Rama adalah dewa Hindu. Sedangkan Maluku sangat sedikit dijumpai peninggalan Hindu. Ilustrasi menceritakan tentang Burung Tantina yang dipanah Raja Nirwana, yakni dewa Sri Rama. Ramayana itu adalah dalam mitologi Hindu. Burung Tantina dipanah terletak di antara batu solid dengan panah menancap. Jadi ini ada di When Life Is About blogspot.com. Nah, Maluku terkenal dengan lagu burung, ada burung kakatua, burung Tantina, dan lain-lain. Tapi lagu ini punya literasi yang unik karena hanya orang pedagang-pedagang Tionghoa dulu tuh yang pernah menyanyikan lagu Burung Tantina ini. Nah, dalam catatan di Kompasiana ini, kemungkinan orang yang menciptakan lagu ini punya literasi tentang keberadaan Majapahit yang sejarah ada itu. di sejarah itu, kekaitan, atau dia pernah mendapat literasi lalu digabung. Pokoknya harus ada kaitan dengan Majapahit. Lagu ini kira-kira Bu Roy sudah dapat siapa yang tulis lagu ini? Lagu ini belum ada, yang belum dapat, saya lagi cari, belum tahu siapa yang tulis lagu ini. Karena lagu ini dinyanyikan oleh pedagang-pedagang Tionghoa waktu itu, lagu Burung Tantina ini. Ini di catatan ini ditulis lagu ini dinyanyikan oleh Burung Tantina. Nah itu. Oleh pedagang dulu.
Berarti sebenarnya ini no name, kalau sudah lama-lama sekali gitu, nggak tahu siapa yang ciptain. Takutnya yang beta baca itu mungkin orang sudah mengklaim atau bagaimana ya? Bapak, ketinggalan jadi begitu saja karena beta dari kecil kecupeng halus lah beta sudah tahu lagu ini karena beta yang kenapa beta bilang Om Kahyanus saya bikin karena beta mau menyanyikan. Ya beta tahu, tapi bisa juga karena beta mau menyanyi bukan berarti karena itu Opa Beng yang Opa Kace dong yang bikin Om Kahyanus yang bikin. Nanti bisa kita luruskan dengan cek sejarah lagu ini pertama kali macam Boy tadi bilang kalau pedagang Tionghoa sudah menyanyikan akan pertama kali berarti kemungkinan besar juga itu punya literasi sejarah ke atas gitu karena kalau kita bicara tradisi kata-kata di dalam lagu-lagu ini sangat menuangkan tentang tradisi Majapahit itu ya Sri Rama ya jadi menggambarkan kisah-kisah tempo dulu pada zaman itu ya mitologi Hindu ya yang cukup kuat makanya sebenarnya kalau orang melakukan konteks penelitian di Ambon saja kita baru-baru ini bicara dengan satu teman tentang tradisi-tradisi seperti itu dia kaget dia bilang Borisa tahu dari mana kita bilang makanya jangan hidup cuma duduk di kampus lalu baca buku yang ada di situ tanpa pernah berjalan-jalan ke negeri bicara dengan orang tua negeri sebab akan ada banyak cerita kisah seperti itu di negeri-negeri yang banyak karena tutur lisan ya karena tutur lisan itu ilustrasi guru kantina ya ini Boy bagus nih ya Boy kasih ilustrasi ini bagus nih ya oke, good ya nanti Boy nanti share akan di ketong punya share tulisan tadi itu yang Kompasiana juga dan share tulisan tadi di ini beta juga supaya orang mulai melihat bahwa ketong mencoba untuk mengungkapkan bentuk-bentuk percakapan ini menjadi sebuah proses pembelajaran dan kemudian kalau ada yang mau meneliti mau cari tahu lebih dalam banyak hal yang bisa ya beta paling setuju adalah ke negeri-negeri lalu bicara dengan orang tua tradisi lisan itu masih abadi di sana tradisi lisan masih abadi dan itu bisa jadi tutur-tutur yang kemudian akan menjadi satu literasi yang baik untuk generasi berikut ya, kembali ke lagu Wewele Pulang itu atau menciptakan sesuatu menjadi terang untuk generasi berikut anak cucu menjadi terang untuk anak cucu itu bukan cuma soal apa yang ketentuan dalam diri sendiri ya, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih luas meninggalkan jejak-jejak pembangunan atau sesuatu tradisi yang baik dan benar untuk anak cucu di kemudian hari. Saya kira itu penting. Oke, anyway, atau berbalik ke bek kanan dulu atau striker kah, kanan dalam, kanan luar kah di bawah nih pojok dinding biru nih, dinding biru horden merah. Oke, siap. Pak saudara semua tanggal 11 nanti Bu Edi UPC punya single Rindu Mama akan rilis di semua channel digital di semua platform digital akan rilis tanggal berapa? Tanggal 11 Oktober 11 10 20 20 saya tahu itu mau hari Minggu ke hari apa. Kalau akan hari Minggu puji Tuhan itu hari baik. Semua hari baik lah maksudnya. Tapi anyway yang paling baik adalah ini ketong pecah telur. Dari semua ketong punya pergerakan dengan ini Beta Parse. Ketong berjuang bersama-sama untuk mencerahkan orang, Pak saudara semua soal digitalize. Beta sangat bersyukur karena ada laki-laki Bung Edi UPC dibantu oleh teman-teman dari Is Kids Usi Petris Tanasale dan Usi Merlin telah membuat Edi punya lagu single pertama dari Edi karangan Om Bongsonya, Papa Bongsonya Rindu Mama itu tanggal 11 nantikan saudara semua rilis di semua platform digital. Jadi kalau saudara mau mendukung karya-karya ketong bukan cuma Bu Edi semua karya anak Maluku yang akan lahir atau akan mulai di digital mari sama-sama ini Beta Parse dengan Iskids platform Iskids bukan platform Beta kelupa istilah pokoknya Iskids distributor digital sorry Beta lagi Iskids atau akan baku tolong nih Pak saudara semua musisi
penyanyi asal Maluku di timur khususnya, siapa saja, untuk mendorong sama-sama mari kita menciptakan satu ruang gerak yang baru di dalam era industri musik, di era 0.4 ini ya, satu era digital di mana dunia menjadi lebih sempit dan semua bisa kerja dari rumah saja. Kita kasih aplaus dan mohon Tuhan memberkati semua apa yang Bu Edi speaking, dan itu bisa menjadi pendorong bagi yang lain semua. Betul kira yang berikut harus YBL pulang naik di digital. Nah, gitu kira-kira. Sebelum duri babi jadi dolar. Nah, siap. Jangan ketawa. Edi, silakan cerita sedikit dulu tentang nah ini Boy suka senayakan Puspanggal. Hati yang selalu rindu mamamu, selalu terbayang di mata senyum manis mama. Mau bilang apa, lautan biru telah memisahkan beta dari mama dan saudara di Ambone. Beta terlupa waktu beta mau tinggalkan Ambone. Mama sujanji jangan lupa kartu manis di rantau orang nyong sendiri jauh dari saudara yang nyong manis jaga nyong ini, tapi beta sempurna lupa mama dalam beta minta beta jangan mama di memang hidup sudah kini, mau bilang apa? Semoga mama bahagia di suatu saat atau berubah. Mantap. Siap. Mantap. Edi, mari cerita sedikit nanti kemudian ketong nanti mau undang Mama Bong for tayangan berikut nanti. Kira-kira ketong bisa pikir 1-2 hari ini lalu ketong atur. Tapi mari cerita soal lagu nih, lalu akan proses singkat bagaimana. Lalu habis itu menyanyi Ale pun lagu yang Ale cover tadi itu dulu. Siap. Baik. Gitu kan daripada Ale menyanyi Ale pun lagu Rindu Mama tuh bakal rilis dulu baru ketong kasih nyanyi tuh. Kalau agak suruh rilis baru ketong nyanyi itu baru betul ketong bikin perayaan Rindu Mama tuh khusus untuk itu. Baik Bu Echa, kesempatan yang diberikan dan kebanyakan. Sebelum beta bicara tentang lagu ini, beta di Bu Hence pun lagu YBL pulang itu, waktu beta pertama dengar Akang memang kayak Akang
sedih begitu. Sedih karena katong yang rantau di luar nih, lalu ketika lagu-lagu itu akan katong dengar akan dengan hati, dengan rasa, itu pasti sedih. Mantap. Beta pertama memang beta sedih sekali gitu karena sampai tanpa sadar dari itu beta pun air mata memang gitu. Beta jujur kalau air mata karena kata-kata itu dengan dia punya chord dan alunannya itu enak gitu. Jadi beta sedih maka beta dorong Bohence kalau akan sing keluar ini waduh ini sangat bagaimana gitu. Karena beta memang juga dengan akan ngobrol ya sedih sekali. Danke adik. Karena ini Bohence yang nyanyi akan lalu Antua berada di perantauan gitu. Antua nyanyi akan itu Antua pun lagu lalu Antua ada di perantauan yang sekian tahun tuh yang tahu kata Antua pulang apa hari nah baru pulang pada saat acara itu lalu terciptalah lagu Waywele Pulang itulah beta dengar akang lalu mengingat katong pun hidup di rantau katong memang susah setengah mati lalu ketika lagu itu memang rindu Ambon betul gitu rindu Maluku rindu katong pun tanpa lahir tanpa besar gitu. Jadi beta apresiasi untuk Bu Hence, semoga Usi Beatrix Danke adik. waktu sing telah banyak lalu bisa kasih keluarkan seperti yang rindu mama mau keluar nih. Tuhan, amin. Itu akan mesti keluar. Yang berikut ini lagu ini waktu itu Bapak Bonso ini Antua meninggal waktu itu beta sempat lari dari Jayapura beta izin karena memang Bapak Bonso ini memang punya pribadi yang baik sekali begitu. Jadi beta pikir kata ini beta mau dapat uang, mau terbang bagaimana tapi intinya untuk pemakaman hari itu saya bisa pulang ke Ambon, saya bisa bawa pulang. Jadi beta pemakaman di Jakarta, jadi beta langsung ke Jakarta. Nah, kita ke Jakarta lalu ikut pemakaman selesai. Lalu pas beta ada satu kegiatan yang beta ke Jakarta lalu tinggal di adik perempuan ini yang sekarang ada di Jakarta di Mama Bonso dan dia pun laki nih. Jadi beta ke rumah dorang waktu itu kalau salah bukan di Rawamangsa itu di mana ya di mana begitu. Jadi beta lupa tuh dia pun lokasi di mana. Lalu waktu beta tinggal di situ lalu dia bilang Bung coba Bu nyanyi papi pun lagu satu nih dulu. Lalu beta bilang lagu apa? Lagu ini dia pun judul Rindu Mama. Langsung beta bilang, oh iya kah? Mana coba? Gitu. Jadi beta suruh dia menyanyi. Nah dia pun laki yang bermain. Dia pun laki main keyboard seadanya saja. Lalu dia menyanyi. Nah karena dia menyanyi, beta bilang kalau begitu Ade menyanyi juga. Karena itu papi pun lagu kan pasti Ade rasa tuh papi yang cipta lagu. Dia bilang mesti menyanyi karena dong dialek Ambon itu sama dengan Ketung karena dong lahir besar di Madura. Lahir besar di Madura di Surabaya. Jadi dialek Ambon itu belum kental. Don tulisnya kita coba menyanyi. Nah, itu katanya sempat rekam akan dengan ini Bu Eca, Bu Oi, Bu Ece, ada satu alat akan kecil saja tuh kayak wartawan punya alat rekaman begitu, kecil saja bentuk kayak HP begitu. Ya. Dia rekam, dia putar. Tapi rekaman itu akan saring bersih sekali gitu. Akan saring bersih sekali. Betul bilang, waduh ini lagu memang bagus sekali gitu. Sudah akhirnya dia simpan akan jadi MP3 lalu dia kirim akan per beta dia bilang Bu pakai pada dengar saja begitu sudah kata sental lalu pas beta yang lama mama meninggal itu singkat cerita mama meninggal dia menyanyi lagu ini begitu lalu beta dalam hati apakah ini pertanda kah artinya ini beta pun perasaan begitu ketika beta mama beta itu menceritakan tentang ketong yang satu saat ketong yang perantauan ini ketong rindu mama lalu satu saat ketong pasti berjumpa dengan mama begitulah. Nah itu kita pung hati kenapa ya mungkin apakah lagu itu pertanda bahwa mama harus pulang Tuhan Yesus gitu. Itu kita sempat goncang juga maksudnya aduh ini lagu ini betul menyanyi akan walaupun itu saya nggak ada unsur apa-apa cuma menyanyi saja karena memang itu betul Bonso lagu cuma menyanyi lalu berselang waktu itu mama yang lama sakit lalu meninggal gitu itu betul sangat sedih sekali Bu lagu itu sangat sedih lalu adik ini menyanyi akang pada saat mungkin Bu Eca yang usi di luar jadi sendengan saat ketemu adiknya ada perempuan dia pulang pas mama meninggal dia minta izin dari dia pun suami pulang suaminya bisa pulang dia pulang lalu dia nyanyi lagu ini
gitu. Beta lebih tambah sedih, tambah hancur sudah gitu karena lagu ini memang punya kata-kata dengan dalam sekali gitu Bu. Artinya Bapak Bonso tulis ketika Antua merantau harus cari kerja, cari hidup. Lalu akhirnya Antua tes angkatan laut itu tembus. Lalu Antua harus merantau. Lalu terciptanya lagu ini begitu. Nah itu yang beta rasa waduh lagu ini biasa ya begitu. Cuma beta tahu tapi beta berpikir dan beta mengimani bahwa ini Tuhan pun jalan sudah gitu. Artinya Tuhan pun jalan, mama harus kembali ke pangkuan Bapa gitu. Itu Tuhan pun kehendak. Ketong manusia hanya bisa merasa kenapa bertanya Tuhan kenapa begitu, apakah begini-begini, tapi itu sudah bagian dari rencana Tuhan sehingga beta rasa terpukul hari itu memang terpukul sekali dan memang itu sangat sedih. Lagu ini memang sedih sekali juga beta nyanyiakan jadi beta pikir besok lagu ini sempat gitu karena makanya lagu ini beta menyanyi lah mama harus pulang gitu. Itu sempat terbesit seperti itu. Tapi akhirnya ketika beta ketika tim beta ini katong mulai terbentuk Bu Eca, Bu Ewin, lalu katong komunikasi dengan Bu Oi, ada Bu Hence, lalu lagu ini beta langsung ketika beta mulai itu dari Bu Reza nyanyi-nyanyi di waktu itu lampu mati dengan keadaan waktu Covid masih mulai-mulai. Lalu tua Bu Reza bilang ini untuk ketong rohani, support dan semangat buat orang lain. Lalu akhirnya katong punya beta Bu Ece Edo dengan Musiki sempat juga bikin di tengah ombak walaupun ya begitu cuman lagu itu ketong nyanyi untuk bisa Bu Eca bilang keluarkan biar bisa menguatkan orang lain dalam situasi seperti ini begitu aja. Lalu akhirnya lagu Rindu Mama nih beta mulai pikirkan beta bilang coba beta mau menyanyi Rindu Mama di dulu begitu coba beta menyanyi akan karena beta lihat dong cover lalu main seadanya saja walaupun yang gitar dan segala macam. Lalu akhirnya beta pergi bicara dengan Buseki. Nah, Buseki bikin lagu itu beta cuma kirim dari WA lah. Beta bilang, Bu, ini lagu akan punya ritmenya begini. Tapi kalau Bu mau bikin lain juga saya apa-apa. Gitu. Yang penting dia lari dari dia punya warnanya seperti itu. Sudah akhirnya itu Bu Eca, Bu Oi, dan Bu Ence, Buseki bikin akang walaupun itu dari rumah, katanya yang ketemu. Lalu Anto kirim akang dalam bentuk MP3. Nah, dia akan dalam MP3 lalu beta simpan akan di HP. Nah, mulai beta semangat itu ketika ketong tim ini beta ketemu dengan Usi Beatrix, dengan Usi Merlin, lalu mulai dari situ beta sudah mulai ini ketika cerita ada dari situ ketong juga walaupun bekerja di rumah bisa menghasilkan sesuatu walaupun beta pegawai negeri tapi beta berpikir mungkin lewat media ini lewat media digital platform ini kita bisa bantu orang lain artinya teman-teman atau adik-adik di sini yang memang belum punya talenta belum punya karunia gitu untuk bisa main musik bisa nyanyi bisa tulis lagu. Nah beta hanya jembatani gitu beta berpikir walaupun beta hobi nyanyi jadi beta cuma hobi bernyanyi beta bisa bikin lagu walaupun beta pun opa beta mau bisa tulis lagu bisa main musik semua tapi beta bisa tulis lagu cuma beta pun hobi jadi beta mau orang pun lagu beta menyanyi tapi nanti dia menikmati gitu. Nah beta mau seperti itu jadi beta cuma nyanyi hobi saja. Ketika ada media ini beta bersyukur dengan Bu Oi dan si Beatrix, si Merlin. Nah artinya Bu Eca sudah angkatan dari lama jadi ya beta center lalu ini juga cuma Bu Oi ada banyak hal beta belajar dapat sesuatu dari Bu Oi cara jadi lagu ketika beta mulai bikin Rindu Mama nih langsung mulai terinspirasi coba cover beta kontak dengan Bu Eca ada Bu Eca coba cover lagu-lagu Ambon yang dulu-dulu atau lagu-lagu lama gitu itu orang-orang lebih senang daripada artinya memang zaman ini terus dengan perkembangan modern dan macam-macam beta pikir lagu-lagu itu mungkin sifatnya abadi atau itu enak didengar terus menerus akan pernah hilang dia punya magic atau kekuatan begitu bahwa orang dengan lama ini tetap masih enak gitu. Nah lalu beta mulai coba duduk
satu lagu lai, coba dulu bikin lai, akan pun hasil beta kasih keluar, Bu Eca tolong dengar, Bu itu tolong dengar. Artinya beta berpikir bahwa apa yang beta bikin belum tentu kan baik begitu, tapi orang lain yang mendengarkan mungkin oh ini suka ini suka tapi butuh butuh masukan, butuh saran supaya kita lebih baik. Jadi lama ini juga beta bicara dengan Ade juga, dia ada yang Bapak Bos anak ini adalah perempuan, dia berikan apresiasi cukup baik dengan ketoran tim ini beta sudah cerita banyak dan dia bahwa kata-kata pun tim ini beta Bu Eca, Bu Oi dengan teman yang kata ada sementara bikin, dan itu bukan untuk ketemu pribadi, itu bukan untuk pribadi, tapi ketemu juga bisa berbagi dengan orang lain. Ya mama, kita kontak dengan perempuan mama yang laki, bilang ya sudah bung urus papi lagu sudah gitu, bung urus papi pun lagu sudah, dan antusias maksudnya sangat senang ketika Bu Oi suruh daftar hak cipta dan lain-lain semua itu adik perempuan juga dia sangat senang dia masuk daftar, dan sampai dengan setiap perkembangan dengan Beatrix untuk ini mau dirilis beta sampaikan terus buat adik perempuan ini sudah sampai di sini, ini sudah sampai di sini. Nah, yang pengalaman paling berharga di Utibet ini yaitu kan mungkin baru masuk di digital platform, lalu kita harus isi katumpung data sendiri gitu, lewat link begitu. Itu memang sangat detail, memang ini sangat detail untuk mau masuk ke digital platform, khususnya mungkin mau ke Spotify itu diisi semua lengkap, sampai yang main musiknya, sampai yang apa ini siapa gitu, dari studio itu semua memang diisi lengkap. Makanya memang hal itu kata bilang Bu Ence harus connect dengan Musibet supaya akan pulang ke langkah itu Bu Ence juga sendiri bisa tahu langkah-langkahnya untuk Bu Ence mau pakai Bu Ence pulang, Bu Ence mau karya dan lain. Itu Bu Ence bisa tahu. Kita pikir itu aja Bu, beta kalau lagu-lagu yang sedih itu beta suka senang, beta senang menyanyi begitu, dan beta kalau orang nyanyi dengan rasa dengan itu tuh kayak beta juga sedih gitu. Artinya lagu-lagu Ambon ini melo, lagu-lagu Ambon kan kebanyakan tuh melo, banyak yang bikin orang tuh sedih. Lagu-lagu Ambon itu ketemu kelebihan, ketemu punya kebanggaan orang-orang Ambon tuh punya lagu-lagu yang dia punya warnanya melo-melo itu paling enak gitu. Dan memang orang-orang Ambon yang cipta lagu-lagu nih memang apa nah, mungkin itu sementara dari beta kembalikan. Okay. Hilang apa? Yang lebih lebih jelas kisah tentang lagu ini nanti kemudian waktu yang mau Bang Sunung. Nyanyi satu lagu deh, lagu yang Ale ada cover terakhir tadi tuh lagu itu lagu siapa? Satu tetes. Lagu karangan siapa tuh Satu kita? tetes. Satu tetes. Satu tetes. Tetes tuh lagu karangan siapa? Legos Lau dan Melki Goslau itu. Oh itu Melki Goslau yang bikin kan? Itu luar biasa. Kalau kita dia bikin lagu Sio Mama juga. Iya betul. Sio Mama dan dia bikin lagu satu tetes itu keren. Oke. Okay. Nyanyikan akan udah itu kali. Oke baik Bu. Ini kita coba putar dan bisa supaya itu bisa ritme. Langsung menyanyi di HP saja.
Langsung menyanyi di HP saja. Langsung menyanyi di HP saja. Ya, bentar nanti Suara sing keluar dia. akan keluar minus one-nya keluar, dia dengar saja, ketemu saya dengar. Ya, sebentar ini akan keluar YouTube ini. Akan keluar di YouTube. Kasnya di YouTube juga. Oke, saudara semua, memang kadang-kadang ketemu ada miss soal sound, karena tadi Bu Edi bicara juga ke mati bangun mati hidup. Jadi ya, Telkomsel jangan terlalu makan banyak, kasih sinyal itu yang banyak juga, yang makan banyak terlalu. Tapi kedengaran tadi soundnya udah kedengaran. Apa mau nyanyi live apa kata mau kasih keluar di YouTube ini? Kakak, Boleh. Kakak kasih keluar di YouTube saja, Kak. Kasih Oh, keluar ya. di YouTube juga, bro, yang dia pun link YouTube sekali. Link resmi YouTube. Siap, Ya. siap. Supaya kan suara Siap. pendengar bagus-bagus sih. Satu tetes tuh. Siap. Oke, siap. Siap. Wih, sudah makan Bu Zeki paling hancur Zeki, terima kasih lah Bu Edi Moritz menyanyi dari hati, makanya ketemu cuma dengar dengan hati lain. Dangke lah Kakak Zeki. Kakak Seki dake. Ya, itu teman-teman musisi di Ambon, sebelum lagunya lagi download di YouTube, yang nanti Munchen harus ada Munchen harus ada tuh kemana? Masih kecil jendela di pangkungan menangis banyak menuju demanya bengkai mama tangan mama di kapan menangis sendiri dengan balik mama seingat makan seingat tidur asal jaga mama pun sayangnya satu tetes air susu beda hidup yang ku tahu mana bisa mana bisa satu tetes hidup sudah diorang dia berkaya bersama mama
Tangan mama satu-satu di depan, menangis pedih dan bebanti mama sabar sehingga makan sehingga tidur asal jaga mama pun satu tetes air susu beta hidup sudah diorang biar berkait gamaya musuhnya mama tetap betah mama satu tetes air susu mama beta hidup yang ku tahu mana bisa mana bisa satu tetes air susu beta hidup sudah diorang tiap berkait gamaya musuhnya mama tetap tetap mama tiap berkait gamaya musuhnya mama tetap tetap mama. Siap. Danke banyak. Lagu yang sangat indah, lagu yang dikarang dan dibuat khusus untuk mengingatkan tentang bagaimana mama punya pengorbanan, satu tetes air susu yang sudah membesarkan ketong semua jadi orang, ya. Siapapun ketong, profesi apapun, dalam kehidupan apapun, ketong telah dibesarkan dengan kebaikan dan anugerah Tuhan lewat mama yang sudah memberikan tanggung jawabnya, pemeliharaannya. Bagi saudara semua yang masih punya papa mama, jaga papa mama baik-baik. Bagi saudara ketemu semua yang punya papa mama lain, mari kita tetap lihat orang tua yang lain yang ada di situ sebagai bentuk tanggung jawab panggilan hidup bersama. Lihat dan bantu apa yang belum bisa bantu di orang tua. Panggal saja yang bagus tuh. Boy, ada sesuatu yang mau disampaikan terkait dengan lagu tadi? Silakan Boy. Lalu sebelum ini ketong pindah ke ketong pindah ke ini siapa yang mau komentar nih, ya? Ya, itu ini yang beta tahu yang komentar ini pasti FSL. FSL ini macam-macam, ya. Felix sayang siapa begitu? FSL itu kepanjangan kan Felix sayang siapa begitu. Akan belum dulu di kampus itu kan. Coba ini sih
terjemahkan aja di FSL itu apa ya? Yang tadi malam juga apa? Stop. Tadi malam stop saja sampai tadi malam. Oke, siap. Bu Felix saya yang usil dia tuh El tuh kan di Oh. Ale ini jangan sembarang. tuh Oke. Bu Felix yang usil. Oke, Boy ada komentar untuk lagu yang tadi Boy punya? Sebelum dua adik laki-laki mulai sabaran dengan FSL itu. Itu Felix Stephen Lukai. Felix sayang Jonathan. Felix sayang Jonathan. Beta ini apa? Beta tanggal 6 kemarin itu ada. Jadi setiap kali beta karaoke, artinya refresh, istirahat begitu. Beta kalau karaoke itu salah satunya lagu ini yang dinyanyikan oleh Edi apa? Latu Hari-Hari ya, kalau tidak salah ya. Dodi. Dodi ya. Dodi. Latu Hari-Hari ya. Jadi Dodi UPC Bu, Dodi UPC Edi Latu Hari-Hari. Aduh. Bro ya ada jaringan tersangkut nih. beta karaoke. Jadi karaoke lagu ini lagu ini baik sekali mengajarkan katanya juga filosofi. Tapi orang di Ambon itu lebih banyak lagu apa ya? Ya, orang Ambon banyak cipta lagu tentang Nona Manis, tentang keindahan Maluku, lebih banyak kisah tentang mama gitu. Tentang ya, mama, bicara tentang mama. Jadi ya. Ini mau apa? Iya, ada satu lagu tentang papa, itu lagu yang punyanya Omongin Latu Hamalo yang di dalam album Omongin Sio Papa. Itu ada satu, beta belum dapat rekaman. Kalau aku sudah ada, beta kira nanti ketemu tayang juga. Beta coba upayakan. Iya. Karena selama ini saya lihat artinya sosok papa juga kan punya peranan kan. Jadi mama, nona manis itu yang paling baik, sementara bapak yang ada sama sekali. Jadi itu. Ada satu lagu yang bicara soal papa Bu. Inga mama. Itu berikut. Itu sing bukan untuk sekarang. Inga Ambon. Kita bikin presetan kan, kita sudah bikin presetan. Ini jangan-jangan sampai anak-anak kepahitan sama bapak kan, sampai mama saya nunggu. Beta kira bisa lain karena kakak rasa ngapain? Ya, cerita Ambon Ibu Hence, baku telepon kemarin, laki-laki ingat mama, bapak, Bu Edi juga mama, semua mama, lama-lama kita pikir ketemu semua mama, lu bapak di mana, jangan ketemu sama kepahitan bapak. Makanya ini kah, Bu Hence kah, Bu Edi kah, coba cipta lagu tentang figur bapak kah? Iya. Figur bapak juga hebat artinya ada keseimbangan lah, jangan cuma kata rayakan hari Kartini tapi hari Kartono juga toh. Oke. Itu aja. Siap. Ketong lanjut WC lagu terakhir. Lalu ketong nanti konklusi akan pertemuan malam ini. Ya. Silakan Bu, lagu apa yang terakhir yang Bu nyanyi? Lagu terakhir tentang keindahan kota Ambon. Ya. Beta pernah lihat lagunya, Bu Felix ada posting lagu ini dalam versi keroncong juga katanya. Kota Ambon, ibu negeri, tanah Maluku. Di pinggir laut tempat beta bertemu, dilihat dari
gunung salah kutu. Apa tempo beta lihat engkau lagi. Bulan terang benderang di pinggiran pantai. Suara gitar bunyi pipa beramai-ramai. Kota Ambon dengan telur yang indah permai. Apa tempo beta lihat engkau lagi. Burai melodi. Dilihat dari jauh gunung salah itu. Beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang benderang di pinggiran pantai. Bunyi tifa suara gitar. Bunyi tiba suara gitar beramai-ramai. Oh, Sio Ambon. Kota Sio Ambon dengan telur yang indah permai. Apa tempo beta lihat engkau lagi. Apa tempo beta lihat engkau lagi. Asik. Lagu ini ada cerita tentang lagu ini, Bu. Lagu ini ada cerita tentang lagu ini. Lanjut. Halo? Ya lah. Ya. Tadi Bu Hence kalau saya salah ada bilang ada lagu ini kan ada keroncongnya. Nah itu ada keroncongnya. Beta sempat baca literasi ini kayaknya kita perlu angkat. Nah, literasi itu musik keroncong itu sebenarnya itu orang dari tentara-tentara Kenil Belanda yang cipta, jadi bukan orang di sana yang cipta itu barang. Musik keroncongnya aslinya. Asli putra putri Maluku yang cipta tentara Kenil dulu tinggal di Tugu. Keroncong itu kan dari Tugu keroncong. Yang beta ada share tentang Om Moreawai punya itu juga bukannya itu tentang ada dia ungkit sedikit tentang keroncong juga itu. Tentang orang-orang Maluku yang merantau di Jakarta yang bawa keroncong juga itu. Ya. Oh, yang cipta tuh ada jenisnya, ada keroncong, ada orang apa bilang ada langgam, ada stambul. Nah, itu orang-orang cipta itu kan keroncong itu kalau kita cari rootnya akarnya itu kan dari lagu-lagu dari orang-orang Hawaii, Portugis, Spanyol. Nah, itu yang jadi musik itu sebenarnya luar biasa. Musik dari timur ini luar biasa. Itu aja sih Bu Eca. Mungkin perlu diangkat dalam literasi sejarah bahwa keroncong itu dari Maluku. Sejarah keroncong itu aslinya dari mana? Dia dari sejarah tentang keroncong ya. Soalnya kita lihat kan rata-rata kan di Jawa musik keroncong kan akhirnya dipakai dijadikan lagu-lagu nasional, dinyanyikan keroncong secara keroncong, lagu-lagu dengan lirik-lirik bahasa Jawanya dikeroncongin, jadi gitu.
Padahal sebenarnya aslinya kan banyak lagu-lagu Ambon yang dikeroncongin juga ya. Kayak Om Iya. Yopi nyanyi bikin keroncong lagu Gandong yang Bu Yori posting itu. Ya. Bu Yori posting tentang Om Yopi Latul pun lagu Gandong versi keroncong itu. Aduh, bagus sekali. Lagu ini beta Oh, beta tadi mau cerita tadi, Bu. Sorry, beta potong. Ya, silakan. Setelah beta nyanyi, beta mau cerita. Ya. Beta sentuh kenapa waktu semenjak beta mulai awal menyanyi di hotel itu, awal mulai kerja di hotel itu, begitu orang minta lagu Ambon pertama, beta langsung cuma kepikiran lagu ini, sen kepikiran Sio Mama itu. Jadi lagu Sio ini Mama yang nomor satu. Jadi akan selalu ingat di beta pun sepanjang karir ini, lagu Ambon pertama yang orang request nyanyi lagu Ambon, beta nyanyi lagu ini duluan. Ya. Begitu itu kamu cerita saya, Bu. Jadi beta selalu ingat lagu ini. Di situ awal beta berkarir di sebagai penyanyi ya, penyanyi singer ya, dan musisi. Gitu, Bu. Oke. Lagu ini tuh punya kesan yang sangat kuat, Nah, beta dari kira-kira sebulan yang lalu coba telusuri siapa yang karang lagu ini. Seingat beta itu semacam Bu Roy bilang mungkin orang yang penil Belanda dulu ada, tapi beta tahu betul kalau beta yang salah ingat itu, kalau beta yang salah ingat itu sentar lagu yang mana yang Om Kahyanusa bikin juga tentang Ambon ya, tentang Keindahan Maluku, Kota Ambon, Kota Ambon, Teluk Ambon gitu. Tapi lagu ini sangat kuat gitu. Nanti kita mesti cek kembali lagu ini dibuat oleh siapa gitu, supaya menjadi sebuah bahan. Kalau beta lagu ini maksudnya yang beta maksudkan itu irama keroncong diciptakan oleh tentara Maluku, tentara Kedil. Oke. Boy. Tentang keroncongnya. Keroncongnya. Ya. Keroncongnya. Oke, Boy. Karena anyway itu betul ya seperti yang Bro bilang. Tapi maksudnya kalau kita bicara soal lagu ini, kenapa kita bilang kesannya kuat karena gitu. Kota Ambon, ibu negeri, tanah Maluku. Beta di pinggir laut. Di pinggir laut tempat beta bersemua bersatu. Ya. Dilihat dari jauh. Ini yang beta mau bilang akan pungkasannya kuat karena lagu ini dibuat orang yang bikin lagu ini pasti orang yang tinggal di Kota Ambon. Jadi akan bukan lagu orang menyanyi karena rindu Ambon, tapi orang mengarang lagu ini karena dia bilang tempat kita bersatu itu maksudnya apa? Sebenarnya tempat bermain itu di pinggir pantai saja sebenarnya, di Teluk itu. Lalu dari tempat pinggir pantai di Teluk itu, kita bisa lihat dari jatuh Gunung Salahutu. Jadi itu orang sangat tahu gitu, dan dia menggambarkan Kota Ambon yang ada dengan teluknya yang indah permai itu. Keindahannya itu utuh gitu. Nah, ada teman yang memplesetkan, apakah Kota Ambon teluknya masih indah permai? Nah, itu persoalan baru tuh. Jadi kalau orang hari ini karang lagu Teluk Ambon, orang cuma bisa bilang jembatan apa tuh? Pokakalala tuh, jembatan Pokakalala yang bagus melintas di atas teluk. Tapi coba bicara Teluk Ambon yang indah permai masih ada kesini. So, nah, beta nanti mesti sekali-sekali kasih naik dokumentasi banyak ikan yang Teluk Ambon yang itu bicara keracunan selalu tinggi, baik itu bicara yang lebih kecil saja, yang lebih yang macam cili-cili padi begitu ya, yang kalau akan kena tuh padi sedap gitu. Jadi, soalnya dulu kalau beta antar Om Dom pulang Papua di pelabuhan itu air bersih sekali, bisa lihat ikan di bawah kapal itu. Beta ingat beta kecil-kecil mau naik ke kapal, mau lewat lewat Seram tuh kapal-kapal kecil dulu. Lu mau pulang ke Papua kan geser gorong ke Fakfak, geser gorong kayak mana begitu-gitu. Dermaga itu masih bagus sekali. Beta lihat tuh waktu kapal ketemu sampai bisa lihat ikan-ikan di bawah tuh. Masih bening sekali. Beta ingat dulu beta kecil-kecil, sentau sekarang ya. Teluk Ambon itu jelas lautnya masih ada, teluknya masih ada.
Tapi seindah itu keseng, sebersih itu, sejernih itu keseng. Ikan yang bermain masih ikan, ketong bilang ikan kerong-kerong keseng. Nah, ikan Kerong-kerong. gete-gete sekarang lebih banyak. Toh, kan kerong-kerong dan gete-gete itu kurang beda-beda tipis saja. Toh, Puro bibi, ikan puro bibi. oh, kalau ikan puro bibi seng itu mesti nanti ikan puro bibi yang ada di pantai-pantai begitu. Ikan puro bibi ada di situ, ikan puro bibi sudah lewat. Ikan duri babi. Akan lagi. Ayo tuh. Jangan. Ketong kalau bicara duri babi jangan di sini, nanti kalau akan semua monetize baru. Ketong bicara duri babi jadi dolar. Belum. Tanggal 11 pembuktian, tanggal 11 pembuktian. Oke. Masih duri ikan, belum duri babi, duri ikan. Ale bicara tapi muka sengaja nih bagaimana? Iya. Ya karena dia mau tunjuk dia pemuncian itu, dia berakal itu. Masa video klip, video cover lagu tuh kalau bisa. Saya minta pakai mic kondensor baru suara. Tadi beta lupa ambil beta mic nih, mic rekaman ini. Kondensor. Mamai, tetap. Mamai celaka. Kirim pakai lega kirim ke beta juga. Karena dia USB, nanti sudah beta kirim per bu, gampang tuh. Jadi bus yang usaha di studio lah, di sini juga bisa bersimo. Itu akan hasil yang tadi Bu Eca ada dengar tuh. Sudah. Kondensor baru laki-laki pasti. Ini Nom bilang ini tenaga dalam ini sudah. Tenaga dalam. Nanti beta kirim satu Pak Bu Ence juga. Yang penting Bu Ence jangan kalau keluar lah di dalam rumah situ saja. Iya. Berasa hilang apa nih? Saya hilang, beta habis kata-kata saja. Kondensor itu lumayan tuh. Main kondensor itu muncul macam ketemu main enggo yang pas orang ngetek itu langsung diam itu. Iya, beta Bu Ence kan bilang jadi layar semua diam karena mic itu. Bu Eca kan bilang kerja dalam senyap, tapi kan ada hasil toh, begitu toh kakak, belajar dari kakak dong. Senyap saja, saya usah orang dia. Keras. Oke. Ketong kembali. Antu adopsi riders punya moto kan Pak, cepat, senyap, cepat. Pokoknya semua jelas ya, senyap tapi jelas itu yang penting ya. Boy, senyap tapi jelas. Ini yang bilang salam tenaga dalam nih. Ya, salam tenaga dalam. Oke. Beta kira itu ketemu malam ini akan pung ending tadi dengan Kota Ambon Ibu Negeri Tanah Maluku. Satu lagu yang baik, satu lagu yang beta kira kembali boleh mengingat semua tentang negeri yang indah, negeri yang penuh dengan cerita manisnya. Ambon itu penuh dengan Maluku penuh dengan cerita manis. Kita kira saya Boy mau tambah sesuatu kak? Seng Bu, Seng tambah sesuatu juga nanti kita tutup dengan lagu Kota Ambon tapi kita bicarakan keroncong saja. Bu Ece keroncong. Ya. Bu Edi mau tambah sesuatu dulu sebelum ketong closing ending. Boy siap ke atas panggal satu sebelum ketong tutup semua. Ya. Boy Edi kamu kak? Boy Edi apa? Mau ada pesan apa? Closing statement atas panggal aja. Sebelum ketong tutup. Kita ceng ada kata sepanggal juga cuma sebelum tutup tuh artinya beta info saja Bu Eca sudah tahu mungkin juga Boy. Artinya beta Bapak Bonso pun lagu kedua sudah usibet, tinggal usibet review aja lalu akan mengulang kembali. Jelas. Pujaan hati. Bonce dia sudah dengar. Bonce dia sudah dengar pujaan hati. Jelas. Itu berjelas. Itu jelas. Oke. Lanjut. Ada kata sepanggal apa? Kata sepanggal cuma beta yang tadi saja mengkali beta. Bu Hen sabar. Edi dulu. Ya. Edi silakan. Beta pun kata sepanggal bahwa cuma sepanggal saja yang banyak-banyak. Kalau orang lain bisa kan, katong juga bisa. Yang penting katong mau belajar. Itu saya Bu.
Ada Mantap. Silakan. ada lagunya tuh Bu Edi, nanti cover akan lain. Ece, silakan. Lagu bahasa tetap cover. Iya Bu, Ece apa? kalimat. Mengkali kayak tadi makali beta pung lagu tadi yang tadi ketemu sebelas pertama itu Wai Wele Pulang tentang Wai. Mengkali beta mungkin ada nanti dari kayak beta Om Hari Anggoman juga punya lagu yang judul Sulie. Jadi Suli. Jadi setiap kayak tadi Sulie itu bilang bukan Suli. Dengar lo. Sulie itu bukan Om Hari Anggoman punya, sebarang. Bukan Om Hari Leo Kabesi. Hari Leo Kabesi maksudnya. Om Hari Leo Kabesi. Wale bilang Hari Anggoman. Sing Hari Leo Kabesi, beta salah ngomong. Om Hari Leo Kabesi. Itu pun Sulie. Jadi kali nanti ada Alangela kah, ada Elpa Putie. Nah. Alangnya itu jadi di Ambon kan ada lagunya tuh. Alangnya itu kan suada tuh. Iya. Nusaniwe Tanjung Alang Laut Labuan Raja. itu Nusaniwe, judul Nusaniwe. Itu judul Nusaniwe tuh. Ya siap. Oke, lanjutin tadi sudah. Kasus panggal apa nih? Itu saja Bu. Apa namanya? Mengkali cuman berupa kerinduan saja, mungkin bisa jadi kayak beta pun Wai Wele Pulang itu bisa jadi inspirasi por basudara yang di lain yang dompung kampung. Lama kali dong bisa bikin satu lagu dompung karya tentang dompung negeri saja begitu. Jadi beta pun sebagai kayak Edi tadi punya pembuka jalan por ketumpung ini beta di platform digital. Beta punya Wai Wele Pulang itu por buka jalan por basudara dengan adik-adik dong yang musisi, adik-adik yang muda yang bertalenta di bidang musik, makanya dong bisa bikin lagu por dompung negeri masing-masing, negeri asal masing-masing di Maluku khususnya, begitu. Begitu saya Bu. Oke, Duncan. Sebelum Boy dengan ke closing statement atau dengan kata semangat, beta mau salam porin dulu. Usi Penfato Barbara dan Oma Yani Lohi, Opa Wim Lohi di Holland, Kuye Meda. Senang bisa ikut ketumpung acara. I have you enjoy our music like Moluccan folk song, and I hope Opa Wim bisa ikut menyanyi lagu-lagu di sini. Ya, Oma Yani, tolong say greetings to Opa Wim. Semoga hope so in the next time Opa Wim bisa ikut menyanyi di sini. Ya, nice. Opa Wim itu jago main gitar, Hen. Mesti duet yang lain. Opa Wim Lohi. Boy, mau bilang om. Jangan ketularan mau bilang om si Pahelut lagi. Boy, silakan. Kata semangat lo. Iya, berharap Moluccan folk song yang ketemu bikin setiap hari Kamis di bulan 2 setiap bulan dapat memberikan inspirasi ketemu semua, khususnya buat lagu-lagu Maluku yang di dalamnya ada kearifan lokal, ada pelajaran filosofi tentang hidup, budaya, kecintaan dan kerinduan ini. Kita berharap Facebook ini Beta Farsek khususnya acara Moluccan folk song ini bisa menjadi literasi buat lagu-lagu folk song ya, lagu-lagu folk song di Maluku. Bu Resa, kita masih punya PR untuk katong membuat katalog musik tentang folk song, grup band dan lain-lain. So I hope you in the next episode in the Maluku folk song ya, kita tampil dengan katalog musik. Dari situ kita bisa belajar literasi sejarah, budaya dan lain-lain. Jadi ini bisa mendorong kita karena Beta sudah lihat katong hanya satu-satunya grup ini Beta yang menampilkan literasi musik tentang Maluku. Jadi Beta berharap ini dapat menjadi katalog. Lebih banyak penyanyi-penyanyi Maluku yang juga menyanyikan lagu-lagu daerah, cinta daerahnya,
seperti Bu Hence punya Wai Wele Pulang, meskipun jauh tapi bisa cipta lagu buat negeri, itu kontribusi yang luar biasa di bidang musik, Bu Edi dan lain-lain. Oke, itu saja yang beta ingin sampaikan. Nanti beta minta izin tutup lagu tutup katong punya acara ini. Beta nanti setelah selesai beta putar satu lagu tentang Negeri Alang, tapi dinyanyikan dengan bahasa daerah utuh tanpa ini. Jadi dengan bahasa daerah, karena negeri di Alang ini salah satu negeri Kristen yang masih bisa orang generasi orang tua yang masih bisa berbicara bahasa daerah, termasuk beta di sini yang bisa berbicara bahasa daerah negeri Alang sampai di Wakasifu. Ya, terima kasih Bu Eca. Ya, oke. Saudara semua dimanapun saudara berada, Ketum punya tayangan Moluccan Folk Song di live streaming ini beta Parse. Malam ini akan berakhir, tapi beta kira ini bukan berakhir cuman pada ini, bukan cuma lalu selesai gitu. Ketum semua akan terus mengingat bahwa musik itu atau semua syair dari dalam musik itu, mau melodi maupun syairnya, adalah bagian dari karakteristik orang Maluku. Jadi identitas diri sebenarnya muncul di dalam melodi dan syair-syair itu, dan itu membuat banyak ajaran, banyak nasihat dari generasi ke generasi, menggambarkan keindahan, menggambarkan hubungan orang saudara, menggambarkan kecantikan, menggambarkan tabiat mulia, hati mulia dari seorang mama, dan bagaimana hidup orang bersaudara itu semua terpancar merupakan karakter yang lahir di dalam melodi dan syair-syair lagu orang Maluku. Saya kira ini harus Ketum pelihara, ini harus Ketum jaga supaya dari generasi ke generasi orang terus boleh mengingat semua yang indah, semua yang baik, semua yang bagus. Oke, beta kira itu saja dari Ketum. Ini beta Reza Cernamual dengan saudara semua yang lain yang malam ini sama-sama ada di channel ini yang membantu bersama-sama dengan beta untuk menyiarkan tayangan ini. Ada Bu Ece, ada Bu Edi, ada Bu Oi. Ketum mengucapkan selamat malam. Sampai berapa lagi di kesempatan berikut. Boy, dengan lagu yang terakhir tadi, silakan Boy. Ya, terima kasih sama saudara Amato. Tuhan Yesus memberkati Ketum semua.
Dari alam lebih ibuku, penuh susu dan air madu. Biar jurang dan berbatu dilindungi oleh benteng-benteng batu. Negeri alam lebih ibuku, penuh susu dan air madu. Biar jurang dan berbatu dilindungi oleh benteng-benteng batu. Inilah pusaka oleh aku, alam Pancasila. Dengan delapan soal, delapan panglima, selalu siap saja mempertahankan negeriku yang indah namanya di gelanggang sejarah. Lamperia, alam Pancasila. Pidana semua walu, tapi tak mas walu, mati lali dan malam. Riadah kita hidangan tolak, wala ilukan pertahankan negeriku